Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban teman-teman semua. Pada video kali ini Allah Subhanahu wa taala yang mendefinisikan langsung bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Jika kita melihat, kita merenung, kita gambarkan dalam pikiran kita bagaimana kondisi dan situasi ketika Al-Qur'an pertama kali diturunkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu beliau berada sendirian di Gua Hirah, jauh dari khalayak umum, jauh dari kebisingan, jauh dari segala pengaruh dan gangguan masyarakat. Nabi berada di Gua Hirah. Di beberapa malam Nabi berada di sana. Nabi bertahanus, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW juga memikirkan bagaimana kondisi masyarakat yang saat itu berada dalam keadaan jahiliyah. Mereka menyembah berhala. Mereka memakan hak orang lain dengan zalim. Kemudian mereka melakukan berbagai kemaksiatan. Keburukan mereka halalkan. Itulah yang Nabi SAW fikirkan. Namun Nabi SAW belum mengetahui hakikat dari agama Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ma kunta tadri mal kitab walal iman." Nabi SAW belum mengetahui tentang Al-Quran, belum mengetahui tentang keimanan, namun Nabi telah meyakini keburukan, kerusakan yang terjadi di tengah masyarakat. Maka Allah Subhanahu wa taala di satu malam menurunkan Al-Quran di malam yang mulia, melewati sosok malaikat yang mulia, yaitu malaikat Jibril alaihissalam, kepada hati seorang hamba yang paling mulia, manusia yang terbaik, Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Teman-teman semua yang dimuliakan Allah, sebelum Al-Quran diturunkan, kita lihat bagaimana kondisi Nabi Muhammad SAW. Nabi menyendiri di Gua Hirah. Nabi SAW di saat itu dalam keadaan yang mengurangi berbagai bentuk syahwatnya. Dari mulai syahwat makan, minum, Nabi menyendiri, jauh dari istrinya, Nabi jauh dari berbagai gangguan, jauh dari berbagai pengaruh, jauh dari berbagai ucapan-ucapan orang-orang sekitar. Nabi menyendiri, betul-betul Nabi dalam keadaan sendiri di saat itu. Dan di saat itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Maka di bulan Ramadan ini, di siang hari kita diperintahkan untuk as-siyam, untuk berpuasa, menahan makan dan minum serta syahwat dalam rangka mengatur, mengendalikan dan menurunkan syahwat kita mungkin yang selama ini menguasai dan mengendalikan kita. Maka di Ramadan ini bagaimana syahwat ini harus dikendalikan. Kemudian yang kedua, di malam hari kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah al-qiyam, tarawih. Subhanallah, di tarawih itu kita berdiri kepada Allah Subhanahu wa taala, melantunkan ayat Al-Quran, mendengarkan bacaan imam. Maka dua kondisi ini adalah kondisi seakan-akan kondisi ketika Al-Quran pertama kali diturunkan. Subhanallah. Kondisi di mana seorang hamba akan betul-betul mudah untuk diturunkan dan ditanamkan ke dalam hatinya Al-Quran. Subhanallah. Oleh sebab itulah dalam Ramadan ini Allah katakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Maka bagaimana seorang mukmin mampu berusaha menurunkan, memasukkan Al-Quran ke dalam hatinya. Maka bacalah Al-Quran di malam hari. Maka renungilah maknanya, tadaburi maknanya, pelajari maknanya, agar ketika kita mendengar bacaan imam, agar ketika kita membaca Al-Quran, kita dapat menghayati makna-makna dari Al-Quran ini. Subhanallah, dengan demikian, subhanallah, akan merubah cara pandang kita dalam kehidupan ini. Teman-teman semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak ada dua hal yang perlu kita lakukan ketika kita akan berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama adalah mempersiapkan keimanan, dan yang kedua adalah mempersiapkan keilmuan. Mempersiapkan keimanan adalah tidak cukup hanya dengan meluangkan waktu. Sekali lagi,
Tidak cukup hanya dengan meluangkan waktu, namun kita perlu meluangkan hati kita, meluangkan jiwa kita, agar kita fokus dengan Al-Quran. Betapa banyak orang-orang yang mungkin mereka mengetahui makna Al-Quran. Mereka tahu tafsir Al-Quran. Namun ketika mereka membaca Al-Quran dalam keadaan meluangkan waktu saja tanpa meluangkan hati dan jiwa mereka, maka mereka tidak dapat mentadaburi dan menghayati maknanya. Setelah membaca Al-Quran seakan-akan biasa-biasa saja. Nah, yang kedua adalah mempersiapkan keilmuan. Bacalah terjemah dari Al-Quran. Bacalah penjelasan para ulama, mungkin buku-buku tafsir terjemah, kita mulai membacanya. Mempersiapkan diri kita, mempersiapkan keilmuan, dan mempersiapkan keimanan untuk menurunkan Al-Quran ke dalam hati kita. Subhanallah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Al-Quran sebagai penyubur hati kita, agar di bulan Ramadan ini kita dapat menggapai keberkahan, kemuliaan dari Al-Quran Al-Karim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.